يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azani wa azakumullah jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali setelah beberapa saat lama kita tidak berjumpa. Ini adalah kemuliaan bagi kita kaum muslimin, diberikan kesempatan untuk senantiasa duduk di majelis ilmu di salah satu rumah-rumah Allah yang insyaallah senantiasa dimuliakan olehnya. Taib, karena waktunya singkat, kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Al-Mumti' dan beberapa rujukan kitab lain yang insyaallah akan membantu pemahaman kita tentang kaidah fikih yang insyaallah bermanfaat untuk amalan kita sehari-hari dalam menghambakan diri kepada Allah. Sekali lagi bahwasanya kita menuntut ilmu ini tidak lain hanya untuk menghambakan diri kepada Allah dan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Itu tujuan utama dan tidak ada tujuan lain menuntut ilmu, mengangkat kebodohan dari diri kita dan menghasilkan rasa takut kita kepada Allah. Ini pesan para salaf kita seperti itu. Taib, kemarin kita sampai la darar wala dirar. Kemarin kita sampai muqaddimah la darar wala dirar. La darar wala dirar kita ulang sedikit. Itu adalah jangan berbuat yang berbahaya dan membahayakan orang lain. Ini banyak sekali kita lalaikan. Bahkan kita orang muslim seharusnya memberikan contoh bagi kaum yang lain. Tidak diperkenankan berbuat bahaya dan membahayakan orang lain. La darar wala dirar. Yang sering kita lakukan, ya mungkin bukan kita ya, sebagian dari kita melakukan. Contohnya apa? Kita kebut-kebutan di jalan. Nah, ini masuk kepada la darar wala dirar secara umum. Kenapa demikian? Karena artinya la darar wala dirar, jangan berbuat yang berbahaya dan membahayakan orang lain. Intinya jangan berbuat yang berbahaya. Kalau kita ngebut itu bahaya. Dan jangan membahayakan orang lain. Iya, kalau antum menubruknya itu ke pohon, selesai. Lah kalau nubruknya ke orang yang memang dia itu pengen lambat, pengen selamat di pinggir, dia pelan, atau bahkan nubruk gerobak yang dia itu nggak ngapa-ngapain di sana dikutubruk, itu namanya membahayakan orang lain. Itu gambaran sekilas tentang la darar wala dirar. Kemarin sebenarnya sudah kita sekelumi tentang makna darar dan makna dirar. Kita sudah sampai sana. Terus macam-macam mudarat. Kemarin belum ya sampai sini, macam-macam mudarat. Yang lainnya sudah kita bahas. Sekarang macam-macam mudarat.
Yang pertama, mudarat yang memang diizinkan oleh syariat. Jadi mudarat diizinkan oleh syariat. Seperti apa contohnya? Qisas. Terus Qisas gimana Mas? Mudarat tidak. Tapi diizinkan oleh syariat. Terus apalagi? Orang yang sudah menikah kemudian berzina, ar-rajam, mudarat atau tidak? Tapi diizinkan oleh syariat. Mudaratnya ada di mana? Qisas, kehilangan tangan. Kalau dia ditempeleng balik dan seterusnya sesuai dengan hukuman yang berlaku. Bukan kita yang menghukum, bukan kita, tapi pemerintah dan hakim yang memutuskan hal itu. Nah, ini qisas. Termasuk rajam, orang yang sudah menikah. Terus kemudian berzina. Seperti itu. Di sana terdapat mudarat. Tapi itu diizinkan oleh syariat. La darar wala dirar. Ustaz, jangan dikisos. La darar wala dirar. Gitu. Dalilnya itu nanti kan. Tidak. Karena itu diizinkan. Yang kedua, mudarat yang menimpa banyak orang dan susah dihindari. Mudarat yang merata, yang mungkin susah untuk dihindari. Ta'ummu bihi al-balwa. Kalau bahasanya ta'ummu bihi al-balwa. Semua mudarat tertimpa olehnya. Contohnya apa? Asap rokok. Langsung asap rokok. Asap motor termasuk. Iya tidak? Siapa yang bisa menghindar? Itu semuanya tertimpa. Atau mungkin klakson yang bikin bising, berisik, mungkin anaknya baru tidur, klakson bunyi karena macet, dan seterusnya. Ini termasuk yang dimaafkan. Yang ketiga, kemudaratan yang dimana orang yang tertimpa kemudaratan tersebut sudah memaafkan. Ini jenis yang ketiga. Contohnya apa ikhwah? Seorang akhwat itu menikah dengan seorang laki-laki, ya mungkin dengan ekspektasinya atau keinginannya atau cita-citanya menikah dengan laki-laki yang agniya, ghani, kaya. Ternyata setelah nikah ketahuan dia fakir. Ini mudarat atau tidak bagi si perempuan? Mudarat. Ya mungkin dia menanggung menanggung beban keluarga yang harus dia topang. Dia mungkin sebatang kara, orang tuanya mungkin dia itu sudah lumpuh, nggak bisa mampu apa-apa, adiknya banyak dan seterusnya. Dia menanggung hutang saudara-saudaranya ataupun orang tua, misal contoh demikian. Diharapkan nanti bisa membantu, mungkin pemikirannya demikian. Ternyata setelah nikah ketahuan dia fakir. Ada. Tapi kalau ini dimaafkan, si istri memaafkan karena sudah menikah, maka tidak mengapa. Yang keempat adalah kemudaratan yang diharamkan. Kemudaratan yang diharamkan. Yang tentunya ini yang bertentangan dengan syariat. Salah satunya kemudaratan yang ditimbulkan misalnya al-khamr dan seterusnya. Walaupun di sana itu ada manfaat dari khamr, maka kita ketahui bersama mudaratnya jauh lebih besar. Thaib. Nah,
Dari cabang-cabang, sekarang kita sudah membicarakan tentang kaidah besarnya yang keempat. Kaidah besar yang keempat, la doror wala diror. Itu kaidah yang keempat yang paling besar. Sedangkan kita akan membicarakan kaidah-kaidah cabang dari kaidah yang besar tersebut. Dan ini terbagi menjadi dua. Al-qaidah al-khassah bi izalatid doror fi hali infiradihi. Jadi doror atau kemudorotan itu ada dua jenis. Ada yang dia kesendirian terus kemudian dihilangkan. Ada yang dia itu berhadapan antara, yang kedua jenisnya, berhadapan antara kemudorotan dan kemaslahatan. Paham sampai sini pembagiannya? Yakni kemudorotan yang dia itu cuman sendirian saja kemudorotannya. Sendirian ini artinya tanpa kemaslahatan. Jadi harus dihilangkan. Adapun nanti berbarengan dengan kemaslahatan yang terdapat di dalam kemudorotan, itu nanti pembicaraannya berbeda. Jadi di sini ada dua jenisnya. Secara garis besar cabang dari kaidah yang besar. Kaidah yang besar berbunyi la doror wala diror. Kemudian mereka kaidah tersebut memiliki cabang. Cabangnya dibagi menjadi dua. Yang satu berbicara tentang kemudorotan yang sendirian. Yang kedua, cabangnya, jenis cabang yang kedua, kemudorotan yang berbarengan dengan maslahat. Paham sampai sini? Jadi ada mudorot yang bareng dengan maslahat dan ada mudorot yang sendirian. Terus apa perlakuannya? Kan demikian. Paham sampai sini ya? Baik. Cabang yang pertama dari bagian yang pertama. Ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Di sini ada keterangan dari Syekh bahwasanya huna yakhtassu birraf'id darari ba'da wuqu'ihi. Bi khilafil lafdzil mu'tamad lil qaidatil kubra. Kalau kaidah yang ini ad-dararu yuzal artinya apa? Doror itu dihilangkan. Kaidah yang pertama bunyinya ad-dararu yuzal. Artinya doror itu harus dihilangkan. Ini berarti dia menyebutkan doror atau kemudorotan itu sendirian tanpa ada maslahat. Cuman mudorot saja. Oh, ini ada mudorot. Enggak dilihat di situ ada maslahat atau tidak. Yang penting itu ada mudorot dihilangkan. Kaidahnya, oh itu ada mudorot. Oh iya, ada mudorot. Iya, berarti ad-dararu yuzal. Artinya itu ada kemudorotan harus dihilangkan. Itu cabang yang kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, ad-dararu yudfa biqadri imkan. Doror atau kemudorotan itu harus diangkat atau dihilangkan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Itu cabang yang kedua. Ini tetap dia kemudorotan sendirian, tidak ada maslahat, tidak ada pembicaraan maslahat di sana. Dan mengenai dalil yang seperti ini, yang pertama adalah dalil At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Jadi kalau kita diminta untuk bertakwa ikhwah, semampunya
Kalau di sana ada mudarat yang membahayakan bagi seorang hamba yang tidak mampu untuk diangkat, dia angkat atau hilangkan mudarat tersebut semaksimal mungkin dia mampu. Kalau memang ada sebagian mudarat yang menghalangi dia dan dia tidak mampu, maka tidak mengapa untuk dia tinggalkan. Karena di sini fattaqullaha mastata'tum. Begitu. Terus sabda Nabi Muhammad SAW di riwayat Bukhari, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika engkau diperintahkan kepada sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Ini perintah. Karena kalau perintah itu beda dengan larangan. Kalau perintah semampunya dikerjakan. Contohnya adalah haji atau sholat mungkin yang nomor 1 setelah syahadat. Apakah dia harus tetap berdiri? Tidak. Kalau dia mampu untuk menghadap kiblat. Kalau tidak, ya tidak. Seperti itu. Maka fattaqullaha mastata'tum. Idza amartukum bi amrin. Jika engkau diperintahkan kepada sebuah perintah apa saja, di sini nakirah bentuknya apa saja, bi amrin. Dengan bentuk apa saja perintahnya, maka fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Terus Al-Anfal ayat 60 yang waktu itu sempat disampaikan. Ini dalilnya, diantaranya yang melandasi tentang kaidah ini. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadang mereka. Persiapkan. Apa yang dipersiapkan? Mastata'tum min quwwah. Kekuatan kalian. Dari yang kalian mampu untuk persiapkan. Dari jenisnya kekuatan. Entah kekuatan itu mungkin tank, entah itu bala tentara, dan seterusnya. Al-Anfal ayat 60. Ini enggak anak ambil semuanya. Ini hanya sebagian saja. Baik. Itu bagian yang pertama, bahwasanya doror di situ dia sendirian. Nah, sekarang kita pembicaraannya ke bagian yang kedua. Yakni al-qawaid al-khassah bi izalatid doror fi halit ta'arud. Nah, sekarang pembicaraannya apabila bagian yang kedua ini, apabila antara mudarat dan maslahat itu tabrakan. Seperti apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Maka kaidah yang pertama yang harus diterangkan adalah ad-dararu la yuzal bimithlihi. Bahwasanya kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan yang serupa dengannya. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang serupa. Ini apabila dia tabrakan, di sana ada maslahat dan di sana ada mudarat. Maknanya seperti apa? Annal wajiba syar'an adamu izalatid darar bid-darari mithlih wala bid-darari asaddu minhu min babil aula. Jadi secara syar'i wajib itu menghilangkan doror. Adamu izalatid darar bid-darari mithlih. Dilarang asalnya, dilarang untuk menghilangkan mudarat dengan mudarat yang serupa. Wala bid-darari asaddu minhum min babil aula. Apalagi kalau misalnya ada kemudaratan, terus kemudaratan tersebut
dihilangkan menyebabkan mudorot yang lebih besar dari itu, jelas tidak boleh. Kata ahli usul min babil aula, jelas tidak boleh. Orang yang ad-darar la yuzalu bimislihi, kemudorotan tidak boleh dihilangkan dengan yang serupa dengan itu. Artinya di sini serupa itu apa? Tingkat kemudorotan yang dihasilkan dari si pelaku tersebut. Apabila dia ingin menghilangkan mudorot, maka itu tidak boleh. Apalagi kemudorotan yang digunakan itu lebih besar lagi, yang seimbang saja tidak boleh, maka ini tidak diperkenankan. Contohnya adalah di sini Syekh membawakan contoh, lau ukriha shakhsun an tariqit tahdidi bil qatl ala qatlil ma'sumin fa innahu la yajuzu lahu qatlu li'anna al ikrah bit tahdidi bil qatl dararun wal iqdamu ala qatlil ma'sum dararun mithlu wad darar la yuzalu bimithlihi. Nah, ini artinya apa? Begini. Apabila seseorang itu dipaksa untuk membunuh seseorang, kalau tidak nanti dibunuh. Ada seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain. Kalau tidak mau bunuh nanti dibunuh. Maka di sini yang dipaksa itu nggak boleh membunuh orang tersebut. Kenapa? Ad-dararu la yuzal bimithlihi. Karena doror itu tidak boleh dihilangkan dengan yang semisalnya. Seperti itu. Contoh yang kedua. Lau wujida sakhsun faqirun walahu qaribun faqirun fa innahu la yulzam ahaduhuma bin nafaqati 'alal akhar. Jika terdapat dua orang ini dua orang fakir, dia punya saudara juga fakir, saudaranya fakir dan dia fakir, la yulzam ahaduhuma bin nafaqati 'alal akhar. Yang fakir pertama atau yang kedua tidak ada kewajiban bagi dia untuk memberikan nafkah atau bantuan atau ya serupa mal, harta atau dan lain-lainnya untuk membantu saudaranya yang fakir pula. Kenapa? Li'annal idza kana la yaqdur ila ala nafaqati nafsi li'anna wujudahu ala halatil faqr dararun wa ilzamuhu bin nafaqah ala qaribihi dararun mithlu. Kalau misalnya yang satunya itu menafkahkan kepada yang lain padahal kondisinya sama-sama fakir, tentu orang yang fakir pertama menafkahkan atau memberikan sebagian hartanya kepada fakir yang lain itu merupakan mudorot, menghilangkan mudorot saudaranya, mendatangkan mudorot yang serupa dengannya. Maka ini tidak diperkenankan. Ya, seperti ini gambarannya, ad-dararu la yuzal bimithlihi. Bahwasanya kemudorotan tidak diperkenankan dihilangkan dengan kemudorotan yang serupa. Orang fakir membantu orang fakir, padahal fakir beda dengan miskin ya. Kalau miskin membantu orang fakir masih mungkin. Saya bisa makan sampai besok pagi. Ya sudah, kalau kayak gitu dibagi dua, kan tidak bermasalah. Dia nggak mati insya Allah, kan gitu. Tidak masalah, maka dibagi. Yang satunya fakir, gak apa-apa, ini saya lagi punya makanan, mari kita bagi bersama. Sedangkan yang fakir, dia perutnya melilit, gak punya makanan kecuali itu. Kalau dia kasih, kolab. Contohnya demikian. Maka ini bentuk rahmat Allah. Begitu luasnya al-Islam mengatur yang sedemikian rupa. Inilah kemuliaan Islam. Sampai hal detail saja yang ini yang tidak didapatkan di dalam agama-agama lain yang dianut oleh manusia, apalagi agama-agama buatan manusia lain.
Taib. Itu ad-dararu la yuzal bimithlihi. Terus kaidah yang kedua, ini apabila dia tabrakan antara mudarat dengan maslahat. Tadi contoh-contohnya pun jelas bahwasanya ada maslahat sebenarnya. Kalau misalnya dia memberikan fakir miskin, ada maslahat buat saudaranya, tapi dia sendiri mudarat. Nah gitu. Maka tidak boleh menghilangkan mudarat saudaranya dengan mudarat yang dia akan dapatkan, yang semisal saudaranya itu tadi. Kira-kira demikian. Taib. Ad-dararu al-ashad yuzalu bid-dararil akhaf. Kemudaratan yang lebih keras, lebih tinggi tingkatannya, yuzalu bid-dararil akhaf, dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Jadi kemudaratan yang lebih keras, lebih tinggi tingkatannya kemudaratannya. Jadi kita tahu mudarat atau tidaknya dari mana? Biasa dengan uruf atau dengan Alkitab dan Sunnah yang mungkin sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti contohnya seorang A'rabiyun yang dia kencing di masjid. Itu mudarat. Gitu. Nanti insya Allah ada. Maknanya apa? Ad-dararul asad yuzalu bid-dararil akhaf. Darar yang lebih tinggi tingkatannya, lebih mudarat, itu dihilangkan dengan mudarat yang lebih ringan. Artinya apa? Annau idza tuqabil dararan wa kana ahaduhuma waqi'an wa huwa a'dham min al-akhar wa ashad fi nafsihi fa innahu yurtakabu ad-dararul akhaf li izalati ad-dararil ashad. Jadi kalau terdapat dua kemudaratan sedang berhadapan-hadapan dengan kemudaratan dan satunya itu lebih besar, wa huwa a'dham minal akhar wa ashad, lebih besar daripada yang lain, maka yang diambil untuk menghilangkan itu adalah dengan melaksanakan mudarat yang lebih kecil, yang lebih kecil. Seperti itu. Tergambar tidak? Nah, contohnya yang tadi disampaikan, marwahu Anas bin Malik, apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik, ketika ada seorang A'rabiyun, itu apa namanya? Dia mengencingi salah satu sisi masjid. Satu sisi masjid. Maka geramlah para sebagian sahabat yang menyaksikan itu. Kemudian ketika hendak diusir atau diberi peringatan, mau diancam dan seterusnya, maka dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian diminta untuk menyelesaikan hajatnya di situ. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati A'rabiyun tersebut. Inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul walal qadar. Bahwasanya sesungguhnya masjid ini tidak cocok atau tidak bagus, tidak diperkenankan untuk buang hajat. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was-salatu wal qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid itu untuk tempatnya zikir dan baca Quran. Nah, dari hadis ini ikhwah, ini kita bisa ambil kesimpulan wa annahu qad tuqabilu fi haqqi hadzal a'rabi dararan. Ahaduma tarku hatta yukmilu bulih. Ya intinya ikhwah, bahwasanya dia itu ada dua kemudaratan. Di sini Syekh menjelaskan ada dua kemudaratan. Mudaratan apa? Fi hadza ziyadatu tanjis lil masjid. Kalau dibiarin saja, kalau dia menyempurnakan hajatnya di situ, ini najisnya besar, banyak. Karena hajatnya sampai
selesai. Dan yang kedua, qat'u baulu alaihi wa fihi dararun tanjisu badanihi wa thiyabihi wa mawadi'i ukhra minal masajid. Doror yang kedua akan tercecer kemana-mana. Nah ini terdapat dua doror. Terdapat dua doror. Maka dipilih mana yang lebih ringan dari hal itu. Maka ini pelajaran yang sangat tinggi sekali dari pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya melihat dari hal itu betapa rahimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya lembut menghadapi manusia. Sebagaimana kita bisa terapkan ikhwah. Contohnya yang kehidupan sehari-hari. Ada mudarat yang lebih besar apabila dia itu kita larang. Kita membiarkan mudarat yang lebih kecil. Misal, ada salah satu saudara kita mungkin baru belajar agama, terus masuk dalam sebuah majelis. Apabila kita peringatkan kesalahannya secara langsung, mungkin dia orang terhormat di kampungnya. Apabila kita peringatkan mereka secara langsung, di depan umum, mungkin mereka akan menolak. Menolak. Tetapi kalau nggak kita peringatkan, itu mudarat. Misalnya dia membuat gaduh dan seterusnya. Itu kalau kita peringatkan secara letterleks, dia akan membuat mudarat yang lebih besar. Apa itu? Dia nggak mau datang ke majelis ilmu. Caranya bagaimana? Ya nanti kalau selesai kajian dipanggil, diajak ngopi barangkali. Gitu bisa. Maaf mas, mungkin antum baru pertama kali datang ke sini. Gitu. Mungkin bisa nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar. Setelah itu diceritakan bagaimana ada penuntut ilmu dan seterusnya. Ini bukan berarti kita merestui kemudaratan yang dia perbuat di dalam majelis ilmu. Bukan. Barangkali dia belum paham. Beda halnya kalau dia udah paham, sengaja bikin gaduh. Ini diikat, bawa keluar. Ini sengaja ngerusak majelis ilmu. Supaya majelis ilmu itu bubar. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Anda nggak pakai semua kaidahnya, karena pakai yang umum-umum saja yang kita. Kaidah yang selanjutnya, nah ini kaidah yang sering kita dengar. Kaidah ini sering kita dengar ikhwah. Dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Yang sering kita dengar kalimatnya dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbi masalih. Ini sama saja. Apa artinya? Yakni menolak kerusakan, menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan atau manfaat. Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan. Kan tadi ini judulnya adalah apabila kemudaratan sama kemaslahatan dan kemaslahatan itu bertabrakan, ada di dalamnya. Maka seorang mukmin memperhatikan hal itu dengan kaidah ini. Dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbi masalih. Atau dar'ul mafasid di sini lafaznya aula min jalbi masalih. Menghilangkan mudarat atau menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada dia ingin mendapatkan maslahat dari perbuatan tersebut.
Terus maknanya seperti apa ikhwah? Itu arti dan terjemahan. Maknanya apa? Annahu idza ijtama'a fi amrin minal umuri mafsadatun wa maslahatun fa innahu yajibu taqdimul ityani bil amri ala wajhi alladhi yata'adda bihi daf'ul mafsadat. Jika terkumpul di antara dua perkara, yakni mafsadat, kerusakan, dan maslahat, yakni manfaat, terkumpul dua-duanya. Fa innahu yajibu taqdimul ityani bil amri ala wajhi alladhi yata'adda bi daf'il mafsadah. Maka diutamakan dia menolak kerusakan dulu. Apabila seseorang begini, ini ada kerusakan dan ini ada maslahatnya di dalam sini. Kira-kira seperti apa ini? Apakah saya jalani atau tidak kita jalani? Gitu. Kita jalanin atau tidak? Maka yang dipikiran utamanya besar atau tidak maslahatnya, besar atau tidak mudorotnya, seperti itu. Maka yang di benaknya yang disetting adalah menjauhi mafsadah atau kerusakan daripada menghasilkan maslahat atau manfaat. Ini ana kutipkan dari beberapa ringkasan. Dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbi masalih. Ini ada kaidahnya, bagaimana cara menggunakan kaidah ini. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika mafsadah lebih besar dibandingkan maslahat, jika mafsadat itu lebih besar, jika kerusakan itu lebih besar daripada manfaatnya, ini sudah jelas, maka bisa diterapkan kaidah ini. Maka apa? Menghindari mafsadat itu yang diutamakan. Menghindari mafsadat itu yang diutamakan. Kondisi yang kedua, jika maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadat, jika manfaatnya itu lebih besar dibandingkan mafsadat. Artinya gini ikhwah, kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, terus kita pandang bahwasanya seperti ini, kalau saya lakukan perbuatan ini, nanti akan menimbulkan dua hal, yaitu maslahat dan mudorot. Tetapi di sana maslahatnya insya Allah jauh lebih besar daripada apa? Madorotnya. Maka ini perlu kita lakukan. Maka ini maslahat yang diutamakan. Kalau yang awal tadi apabila madorotnya lebih besar, maka menghindari mafsadat atau mudorot atau kerusakan itu lebih diutamakan. Ya sudah, kalau gitu jangan dilakukan dan jangan dikerjakan. Kalau yang kedua ini, apabila dia manfaatnya jauh lebih besar daripada mudorot. Contohnya apa mas? Contohnya kita jihad fisabilillah, litakuna kalimatullahi hiya ulia. Di Riyadhus Shalihin di awal-awal kitab ada ya. Di sana dijelaskan jihad itu apa? Jihad itu litakuna kalimatullahi ya ulia. Ini tujuannya. Ada enggak mudorotnya? Ada. Apa? Nyawa hilang. Seorang istri kehilangan suami, seorang anak kehilangan bapak, hartanya hilang. Satu-satunya yang dimiliki nyawa pun hilang. Mudorot tidak mas? Mudorot, jihad. Tapi ada maslahat yang lebih besar di sana. Nah ini dia. Dar'ul mafasid aula au muqaddamu, lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat. Tapi kalau kondisinya seperti ini, maslahatnya lebih besar, maka silahkan dilakukan. Karena kaidah ini berlaku apabila mudorotnya jauh lebih besar.
Jihad fisabilillah ada mudarat, yaitu wafat, menghilangkan nyawa, kehilangan suami, kehilangan bapak, harta, kehilangan. Tapi di sana ada tujuan yang lebih besar dari itu. Untuk apa? Meninggikan kalimat Allah, li'ila'i kalimatillah. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan definisi jihad itu apa? Litakuna kalimatullahi hiya ulya, supaya nama Allah itu tinggi. Ini jauh lebih manfaat. Makanya mundur dari peperangan itu termasuk apa? Dosa besar. Gitu. Terus yang ketiga, apabila seimbang di antara keduanya, maka secara umum saat itu apabila seimbang antara mafsadat dengan madarat, mafsadat dengan maslahat, mudarat dan kerusakan dan manfaat itu seimbang. Apabila seperti itu gimana? Maka menolak mafsadat lebih diutamakan. Saya akan melakukan hal tertentu dan di situ saya timbang semuanya sama kerusakannya, seimbang antara manfaat dan kerusakan. Maka di sana diharapkan untuk tidak dikerjakan, menolak mafsadat lebih diutamakan. Berarti secara garis besar Mas, dari 3 poin tersebut yang masuk ke dalam kaidah ini adalah yang pertama dan yang ketiga. Dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak kemudorotan itu lebih diutamakan daripada ingin mendapatkan manfaat. Mana yang lebih diutamakan? Yang satu dan yang ketiga. Jadi dilihat, ditimbang kira-kira mafsadatnya seperti apa. Kita adzan dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Salah satu penerapan ini dalilnya salah satunya adalah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 219. Dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbi masalih, yakni menghilangkan kemudaratan atau kerusakan lebih diutamakan daripada kita ingin mendapatkan manfaat. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Di sini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya khamr, apa khamr? Minuman keras, miras. Itu dan judi. Itu terdapat manfaat di sana. Tapi Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu menjelaskan wa itsmuhuma akbar. Kerusakannya itu lebih besar. Lebih besar. Maka tidak diperkenankan untuk diamalkan atau dikerjakan kedua hal ini, yakni minum khamr dan apa tadi? Judi. Judi ada maslahatnya enggak, Mas? Kalau yang menang nanti traktir temannya. Gitu. Terus khamr minum ada manfaatnya? Ada, Mas. Yaitu menyejahterakan karyawan pabrik khamr. La haula wala quwata. Sama kayak rokoun. Ar-roko'u, roko'a yuroki'u, roko'an. Itu ada manfaatnya? Ada. Yaitu menyejahterakan karyawan rokok. Gitu. Tapi mafsadatnya, jatahnya istri berkurang, kesehatan berkurang. Ya nggak usah ngomongin kandungan racunnya, Mas. Racunnya sudah dijelaskan, masih pura-pura enggak tahu. Ditipu sama rokok aja sudah bisa, gimana sama dajjal, Mas?
Antum pernah lihat iklan rokok itu laki-lakinya loyo, Mas? Ya nggak ada, Mas. Namanya perokok itu iklannya pasti jantan. Lawannya harimau, lompat tebing. Kalau antum dikasih iklan rokok, habis ngerokok letoy, nggak jadi beli antum. Kan gitu ya? Nah ini sebelum jualan sudah menunjukkan mudharat. Ya apa kan? Gak laku-laku kan? Ya pasti yang dibawakan kejantanan. Oh Masya Allah hebat jantan laki-laki Masya Allah luar biasa. Supaya laku. Tapi di sana mudaratnya jauh lebih besar. Khomer juga gitu. Khomer misalnya menyejahterakan karyawan. Tapi di sana kalau orang sudah minum khomer, bahayanya lebih daripada orang membunuh. Kenapa? Kalau membunuh ya sudah membunuh aja. Setelah membunuh dia tobat bisa sholat. Iya tidak? Iya kalau diberikan waktu untuk tobat. Kalau enggak kan gitu. Kan repot Mas. Wah nanti bunuh habis itu tobat. Iya kalau dikasih waktu Mas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak ngerti kita matinya kapan kan gitu. Nah kalau minum khomer mudaratnya besar. Sudah minum khomer hilang akalnya dia enggak bisa sholat. Bisa membunuh, setelah itu memperkosa dia nggak sadar. Setelah itu dia disuruh maling sama temennya karena mabuk, nggak tahu berapa dosa itu sudah. Menghamburkan duit, memperkosa, membunuh, maling, akalnya hilang, nggak bisa sholat, berapa dosanya? Banyak. Maka Allah menjadikan contoh di sini siapa? Al-khamr wal maisir. Ustaz, maisir itu kan judi ya Mas ya. Judi itu ada maslahatnya loh Mas. Yaitu mengakurkan di antara kerabat. Masya Allah. Ini friendship katanya orang sekarang. Masya Allah. Friendship. Kenapa friendship? Karena duduk bareng. Tertawa-tawa. Akhirnya menyerahkan apa yang harus diserahkan dari harta. Tetapi anehnya kalau dikatakan friendship yang kalah sampai bunuh-bunuhan. Friendship dari mana Mas? Iya kalau yang taruhannya cuma 10.000, 20.000 dia nggak sampai bunuh-bunuhan. Antum kalau lihat mafia kasino miliaran. Iya tidak? Nah seperti itu. Saya tahu kasino segala ya. Itu udah ma'ruf. Di mana aja tahu kasino, bukan warkop. Baik. Terus contoh yang lain ikhwah. Penerapan dari kaidah ini yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julus ala turuqat. Kira-kira kita tahu ya hadis yang seperti apa ini? Faqalu ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Yakni ini bercerita tentang para sahabat yang saat itu mereka duduk-duduk di pinggir jalan. Fiturqat. Apa kata mereka? Setelah diingatkan, jauhilah kalian dari duduk-duduk di jalanan, kata Rasulullah. Apa jawaban mereka? Kami nggak punya tempat lagi kecuali ya seperti ini kondisi kita untuk berbicara, untuk bertemu ya Rasulullah. Natahaddatsu fiha. Kemudian Rasulullah SAW qal, fa idza ataitumul ila majalis fa'tu at-tariq haqqaha. Kalau memang terpaksa seperti itu, maka berikan haknya pejalan itu. Di jalan itu ada haknya. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa ma haqquha? Apa haknya ya Rasulullah? Ghaddul basar. Haknya jalan itu apa? Ghaddul basar. Apa ghaddul basar Mas? Jaga pandangan. Kaful ada, nggak boleh menyakiti siapa saja yang orang berlalu di situ. Terus kemudian raddus salam. Membalas salam itu hak-haknya di antara kalau kita melewati sebuah kita duduk-duduk di jalanan, kalau memang kamu nggak bisa menghindari, berikan haknya.
Maknanya demikian. Kamu jangan duduk-duduk di jalanan. Tapi kalaupun kamu terpaksa di situ, maka berikan hak jalanan tersebut. Nah gitu. Terus apalagi? Wa'mur bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu haknya jalanan. Loh, kenapa hadis ini dijadikan sandaran dalil mengenai tentang kaidah yang ini tadi, darul mafasid muqaddamu ala jalbi masalih. Di sini dijelaskan wa wujuh istidlal, pendalilan dari ini adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil julusi fit turuqat. Awalan julusan la yahsulu bihi ada'u haqqit thariq. Pertama, orang-orang yang duduk di situ dilarang karena belum memberikan haknya jalanan. Lamma fihi minal mafsadah tudayyiq at-tariq wal istighalu bi ahwali man yamuru fihi wa ma yastamilu alaihi min mafasid kal ghibah. Maka di sini diberikan penjelasan. Di sana ada mafsadat. Duduk-duduk di jalanan ada maslahat. Maslahatnya apa? Dia bisa sharing dan bisa bertemu, tadi disampaikan oleh para sahabat. Kami tidak punya tempat lagi kecuali di sini wahai Rasulullah, untuk apa namanya? Untuk bermunaqashah, tukeran informasi dan seterusnya. Nah, tahaddatsu fiha kata para sahabat. Tetapi di sini ada maslahat. Ada mudorot. Apa mudorotnya? Salah satunya adalah ghibah. Bisa tidak? Ghibah bisa. Wa wuqul basar ala ma yukrahu au yahrumun nadhar ilaihi. Bisa jadi dia melihat sesuatu yang diharamkan. Ma'annahu qad yahsulu bil julusi fit thariq maslahatun liman amila bihaqqiha. Padahal kalau orang itu mau menjalankan hak-haknya jalanan, dia mendapatkan maslahat, tapi dilarang. Kenapa? Karena ada mudorot yang lebih besar, yakni dia bisa memandang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, termasuk salah satunya ghibah dan seterusnya, ataupun menyakiti pejalan kaki dan seterusnya. Itu adalah mudorot yang jauh lebih besar, maka di situ dilarang. Ini sisi pendalilan dari tentang pelarangan nongkrong-nongkrong di jalan. Bukan tidak boleh secara mutlak, bukan. Tapi kalau di sana mungkin nongkrong sekenaknya, misalnya, Mas nanti ada kajian di sana begini. Kalau bisa nanti bawa kitab anu, nanti insya Allah dibahas dari bab anu ya. Nanti sampaikan ke kawan-kawan. Sini duduk sebentar, sini saya jelaskan begini. Tidak masalah. Masalahnya di sini dia ngobrol-ngobrol ngalor gitu dan seterusnya gitu. Nah, tahaddatsu fiha berarti dia itu melaksanakan apa? Pembicaraan yang panjang di sana. Dan gak ada tempat lain selain itu. Dan di situ ada maslahat dan ada mudorot. Saya rasa sampai sini saja. Insya Allah kita sambung di kemudian hari. Insya Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.